Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan mahasiswa. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang kita akan bahas tentang bab 5, yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan atau istilahnya adalah accounting for income tax. Akuntansi pajak penghasilan sendiri diatur di dalam PSAK 46 ya, yaitu yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik itu dalam laporan keuangan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Oke, yang akan kita bahas adalah soal 1 dan soal 2. Di dalam soal 1 diketahui tahun 2014 Ester Corporation memiliki laba akuntansi sebelum pajak sebesar 336.000 dan menurut pajaknya yaitu sebesar 240.000. Hal ini terdapat perbedaan dikarenakan penggunaan metode penyusutan yang berbeda untuk tujuan pajak dan tujuan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa metode yang digunakan di pajak dan digunakan di akuntansi. Sedangkan tarif pajak efektifnya yaitu sebesar 40%. Yang ditanyakan adalah hitung berapa utang pajak penghasilan tanggal 31 Desember 2014 yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian soal 2 diketahui katanya Mark Corporation mulai beroperasi tahun 2015 dan melaporkan laba akuntansi sebelum pajak sebesar 450.000. Untuk tahun itu, beban penyusutan menurut pajak lebih besar daripada beban penyusutan perusahaan sebesar 80.000. Tarif pajak perusahaan sendiri untuk tahun berikutnya dan tahun 2015 sebesar 30%. Yang ditanyakan adalah berapa utang pajak tangguhan yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember tahun 2015. Baiklah, kita akan mulai bahas soal 51 ya. Soal 51. Di dalam soal 51 yang ditanyakan adalah berapa sih utang pajak penghasilan? Nah, bagaimana cara menghitung utang pajak penghasilan? Pertama, yang akan dihitung adalah dari laba kena pajaknya sendiri atau laba yang menurut pajak. Istilahnya adalah taxable income, yaitu sebesar 240.000. Nah, nilai ini akan langsung dikalikan dengan tarif pajak efektif, yaitu sebesar 40%, atau istilahnya adalah tax rate, yaitu sebesar 40%. Maka nilai utang pajak penghasilan bisa langsung diketahui, yaitu dari hasil 240.000 dikali 40%. Hasilnya sebesar 96.000. Nah, 96.000 ini adalah utang pajak penghasilan atau istilah akuntansinya adalah income tax payable. Nah, demikian pembahasan soal 1 untuk menghitung utang pajak penghasilan. Jadi cukup sederhana ya, hanya mengalihkan berapa pajak menurut akuntansi atau menurut pajak dikali tax rate atau tingkat pajak efektifnya. Nah, sekarang pembahasan soal 2 ya, 52. Di pembahasan soal 2, yang ditanyakan adalah berapa sih utang pajak tangguhan? Utang pajak tangguhan itu dicari dari berapa nilai selisih atas depreciation. Jadi atas satu komponen yang belum kita hitung sebelumnya ya. Nah, yaitu sebesar 80.000. Istilahnya adalah excess depreciation on tax return ya, on tax return sebesar nilainya 80.000. Hasil ini langsung dikalikan dengan tingkat tarif pajaknya yaitu sebesar 30% atau istilahnya adalah tax rate ya, yaitu sebesar 30%. Maka hasil dari
utang pajak tangguhan langsung dikalikan saja. Hasilnya yaitu sebesar 24.000. Nah, ini adalah utang pajak tangguhan atau istilahnya deferred tax payable. Nah, demikian atau tax liability ya. Demikian pembahasan soal 52. Nah, bagaimana? Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.